Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan juga yang saya kasihi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua dan saudara-saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan dibentengi oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang melindungi kita dari segala penyebaran penyakit apapun yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada seri pesan pengembalaan yang ke-24. Dan kali ini kita akan belajar tentang kecaplah sedapnya kebaikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 sampai 11. Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Haleluya. Luar biasa ayat-ayat yang membangun kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Seperti pengalaman dan kekuatan dari Daud yang berada di tengah-tengah kemelut hidup yang begitu luar biasa. Ketika dia harus mengungsi ke kota Gad dan berada di tempat musuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kata kecaplah itu ternyata kata yang luar biasa. Ini berbicara soal menikmati sedapnya makanan yang terhidang di depan kita. Sebab kata kecaplah ini berasal dari bahasa Ibrani ta'amu. Ta'amu artinya adalah sesuatu yang dinikmati dengan lidah alat perasa kita. Tidak hanya dinikmati dengan lidah, tetapi juga dengan saraf-saraf yang ada di kepala kita untuk mengenali jenis dan kesedapan makanan yang sedang kita kecap. Juga dinikmati dengan hati sampai menemukan esensinya. Wow, luar biasa saudara. Artinya untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan harus dengan segenap hati. Kata kecaplah dan lihatlah. Saya tambahkan kata sedapnya kebaikan Tuhan. Karena kita mengecap sesuatu yang sedap dan memandang, melihat sesuatu yang menyedapkan mata kita. Dan itulah kebaikan Tuhan. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa kata kecaplah itu berbicara soal sedapnya makanan yang dihidangkan di depan kita dan kita nikmati. Baik dengan lidah, dengan saraf-saraf perasa dan juga dengan hati kita. Sehingga ini penting saudara. Rasa sedap dari makanan itu melekat dalam memori kita. Itulah kata ta'amu. Itu yang dikenakan oleh Daud kepada kebaikan Tuhan, saudara. Banyak daripada kita yang, dan pada umumnya orang percaya, telah menerima kebaikan Tuhan. Berupa keselamatan dan jaminan hidup yang kekal. Semua kita sudah mengalami hal yang sama. Kebaikan Tuhan berupa paket keselamatan.
Tetapi kenapa hanya sedikit orang yang dalam perjalanan langkah-langkah iman berikutnya setelah menerima keselamatan dalam Yesus, hanya sedikit yang bisa menyaksikan Tuhan Yesus itu baik. Yang bisa mengucapkan dengan segala dan seutuh hatinya, segenap hati dan pikirannya bahwa dia berkata dengan tulus, Tuhan, Engkau baik. Kenapa? Hanya sedikit orang, saudara. Karena sebagian daripada kita gagal untuk mengecap, merasakan sedapnya kebaikan Tuhan. Kalau seseorang sudah mengalami sedapnya kebaikan Tuhan yang ditulis dari bahasa Ibrani ta'amu ini, maka saudara, dia akan melekat dalam memorinya bahwa Tuhan itu baik. Karena dia sudah menikmati dengan segenap hati dan mengalami sesuatu yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Tetapi bisa dia ingat betul karena tertanam dalam pikirannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya nenek yang luar biasa. Dia tidak hanya pandai memasak, tetapi nenek saya yang dulu tinggal di Jember dan sekarang sudah tinggal di surga karena sudah dipanggil Tuhan, saudara, sangat pandai memasak sampai-sampai kalau ada makanan asing yang diberikan kepada nenek saya dan orang itu bertanya, Nek, kira-kira ini pakai bumbu apa? Saudara, nenek saya bisa merekonstruksi bumbu-bumbu apa yang digunakan di masakan tersebut. Kenapa? Karena setiap masakan dan setiap bumbunya itu bisa melekat dalam pikirannya, saudara. Contoh, kalau makanan asing itu diberikan dan ditanyakan kepada beliau, dia bisa berkata, oh ini makanan mengandung kunir, mengandung jahe, mengandung bumbu A, B, C, D. Tentu saja kalau bumbu-bumbu itu memang tersedia di Indonesia. Tetapi kalau makanan asing dari luar dan pakai bumbu-bumbu yang berasal dari sononya, tentu saja nenek saya tidak bisa mengindra, saudara. Bagaimana dia bisa sepandai itu? Karena seluruh bumbu dan berikut makanan-makanan yang dia olah, dia mengincipi lalu mengecap makanan itu, saudara, dan semuanya melekat dalam memorinya. Itulah kebaikan Tuhan yang diceritakan oleh Daud dan mengajak kepada kita, ayo kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Karena Tuhan itu baik. Pesan penggembalaan kali ini sangat sederhana untuk menyampaikan kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, ketika saudara menghadapi semua situasi yang tidak menentu dan mungkin membuat hidup kita terpuruk seperti Daud yang harus mengungsi di negeri musuhnya, saudara. Tetaplah tidak hanya percaya kepada kebaikan Tuhan, tetapi saudara taruh itu di dalam pikiran kita. Sehingga saudara bisa menerjemahkan, merekonstruksi ulang, mengisahkan bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita karena kita sudah mengecap kebaikannya. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia akan menerima double porsi berkat-berkat dalam hidupnya, saudara.
Yang pertama adalah spiritual blessing, berkat rohani. Karena ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami spiritual blessing, berkat rohani, membuat hidupnya takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu pribadi yang kepadanya dia sudah menerima seluruh kebaikannya. Dialah pribadi yang berhak dan layak menerima segala bentuk penghormatan, pemujaan, dan rasa takut kita, saudara. Kalau saudara pernah mengalami kebaikan seseorang, pasti saudara menjadikannya dia idola. Orang yang begitu saudara hormati. Bahkan lebih-lebih kalau kita tidak bisa membalas kebaikannya. Saudara akan memuja dia, menceritakan kepada semua orang, oh orang itu baik sekali. Ketika saya membutuhkan dalam segala kesulitan saya, tiba-tiba dia mau menolong saya. Itulah spiritual blessing yang kita terima. Menjadi orang yang takut akan Tuhan dan memberikan pemujaan kepada Tuhan yang baik kepada kita. Blessing yang kedua adalah berkat jasmani. Ayat 10 bagian B, tidak berkekurangan. Orang yang takut akan Dia ditegaskan dengan membandingkannya dengan singa-singa muda yang merana kelaparan. Kontras dengan singa-singa muda yang merana kelaparan. Orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Inilah berkat jasmani. Kalau tadi spiritual blessing, saudara, maka berkat yang kedua, kalau kita melekatkan kebaikan Tuhan itu dalam pikiran kita, kita mengalami abundant blessing. Berkat jasmani yang melimpah sampai-sampai kita tidak berkekurangan apapun. Luar biasa, saudara. Perbandingannya dengan singa-singa muda yang kelaparan. Singa-singa muda tentu saja tidak mungkin kelaparan. Karena dia ingin dengan kemudaannya, dengan kebuasannya sebagai binatang yang buas, dia pasti memangsa apapun di depannya, saudara. Tetapi sekalipun singa-singa muda yang demikian bisa kelaparan, bisa kekurangan. Sebaliknya orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan memandang melihat kebaikannya, dia tidak pernah kekurangan. Dia mengalami the abundant blessing, berkat yang melimpah. Saudara, terimalah dengan iman, katakan dengan percaya, aku hari ini telah mengecap sedapnya kebaikan Tuhan. Dan aku sudah melihat sedapnya kebaikan Tuhan. Maka aku tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Dan mari kita nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan kasih-Nya di dalam hidupku, ku sadar akan
kemahan Tuhan, dan hatiku memuji Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bahkan sekalipun kami tidak mengecap kebaikan Tuhan, belum memandang kebaikan-Mu Tuhan dalam persoalan hidup kami, Tuhan itu tetap baik karena keberadaan-Mu adalah Tuhan yang baik. Karena itu ajarkan kepada kami mengambil, menjamah kebaikan Tuhan dengan iman kami, memasukkan dalam mulut kami, mengecapnya dengan saraf-saraf perasa kami, dan memasukkan dalam pikiran kami untuk terus kami yakin percaya hidup kami selanjutnya tetap berada dalam kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua, jemaat yang Kau kasihi. Mari Tuhan, biarlah dengan iman percaya kami memperkatakan, Tuhan Yesus itu baik. Dan Tuhan Yesus menolong kami di dalam saat-saat kehidupan kami, ketika kami memerlukan Engkau Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Putra Allah yaitu Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi di seri pesan pengembalaan yang akan datang. Haleluya.